Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Febriana dengan NIM D1121111014 dari Teknik Informatika 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai insertion sorting yang dimana untuk memenuhi tugas pada mata kuliah struktur data. Baik, sebelum itu, apa itu insertion sort? Algoritma insertion sort seperti proses pengurutan kartu yang berada di tangan kita. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil atau ascending dan kecil ke besar atau descending. Jadi misalnya di sini ada beberapa angka 1, 3, 5, 6, 8, 7, 2, 4. Nah, maka harus diurutkan. Kalau ascending berarti dari kecil, kalau dari besar berarti dari besar dulu 8. Kalau dari kecil berarti dari 1. Baik, untuk analoginya, mari kita coba. Misalnya di sini kita punya kartu atau punya angka 3, 2, 6, 5 dan 4. Nah, di sini saya akan mengurutkannya dengan ascending atau dari kecil. Nah, pertama itu yang harus diurutkan yaitu kita lihat dari indeks ke 1, karena kan kalau array itu dimulai dari 0. Nah, kalau dalam algoritma itu dimulainya dari indeks ke 1. Nah, oleh itu kita bandingkan indeks ke 1 ini dengan 3. Nah, berarti apakah si 2 ini lebih kecil dari 3? Nah, jika iya, berarti kita tukarkan. Berarti di sini 2, lalu 3, lalu 6, lalu 5, 4. Ini proses step pertama. Lalu setelah itu kita lihat di 5. Apakah 5 itu lebih kecil dari 6? Iya, berarti kita pindahkan 2, 3, 6, maaf, 5 dulu, karena kan ini lebih kecil. Lalu 6 dan 4. Lalu untuk step terakhir, apakah 4 itu lebih kecil dari 6? Karena 4 lebih kecil, maka kita pindahkan lagi. Maka 2, 3, 5, 4, 6. Nah, setelah itu kita bandingkan lagi karena ini belum selesai. Mana yang belum selesai? Kita lihat angka 4 ini apakah lebih kecil dari 5? Jika ya, maka kita pindahkan lagi. 4, 5, 6. Nah, sekarang ini sudah selesai. Baik, kita coba lihat dari program bahasa C-nya. Di sini saya sudah buat, dimana kita harus buat dulu library-nya pada bahasa C. Kita tulis using namespace std. Lalu di sini ada fungsi utamanya, di sini integer main. Nah, dimana di sini saya inisialisasikan untuk variabel x dengan array, dimana ada 3, 2, 6, 5, 4. Ini angkanya belum terurut. Nah, di sini juga array-nya itu ada 5, karena kan di sininya ada 5 datanya. Dan array itu dimulai dari 0. Lalu di sini integer variabel j, yaitu dimana dengan menggunakan rumus size of x or size of pointer x, dimana untuk menampung jumlah indeks pada array x. Nah, berarti kan integer j itu jumlah dari indeksnya itu kan ada 5. Lalu kita gunakan pointer temp, dimana untuk menyimpan penyimpanan sementara untuk membantu dalam proses insertion sort. Lalu kita tampilkan x, dimana ini tuh angka yang belum terurut. Nah, lalu di sini akan menampilkan data pada array angka yang belum terurut atau 3, 2, 6, 5, 4. Nah, lalu kita melakukan loopingan for, dimana untuk menampilkan indeks ke 0 sampai ke 4, karena A-nya itu dimulai dari 0. 0 lebih kecil dari 5, karena Z-nya itu adalah jumlah
indeks pada array yaitu 5. Nah, kita inkrementkan yaitu dari 0 sampai 5. Dari 0 sampai 4. Lalu kita tampilkan setiap indeksnya dan saya gunakan spasi karena untuk ke samping, tidak untuk ke bawah, tidak inline. Lalu di sini ada proses insertion sortnya, di mana kita buat lagi loopingan for, di mana dengan integer b sama dengan 1, b lebih kecil dari c, b increment. Nah, di sini kita akan mencetak dulu yaitu dengan dari indeks 1 sampai 5 sampai 4. Karena di sini 5 sampai 4. Kenapa dari 1? Karena yang kita bandingkan tuh yaitu pada indeks ke-1 dulu. Lalu di sini gunakan lagi looping for, di mana untuk variabel integer c sama dengan d. Nah, berarti kita gunakan lagi yang ini yang tadi sudah di looping dari 1 sampai 4. Nah, c lebih besar sama dengan lebih besar 0. C decrement atau minus. Nah, di sini yaitu kenapa lebih besar dari 0? Karena c-nya itu kan 1. 1 lebih besar dari 0. Karena kalau 1 lebih besar dari min 1 itu tidak bisa. Jadi harus sampai 0. Harus dibandingkan lagi 1 dengan 0. Nah, lalu di sini tuh berarti di sini akan ditampilkan tuh mulai dari 4, 3, 2, 1 yang akan dibandingkan dengan angka sebelumnya. Nah, di sini dengan pengulangan if. Di sini ada x indeks ke c lebih kecil dari x indeks ke c min 1. Berarti ini kan angka, misalnya kita gunakan yang ini kan awal dulu. Kalau awal kan 2 itu apakah lebih kecil dari 3? Karena tetap berarti ini tuh gunakan pernyataannya else break, berarti ya tetap aja di sini. Nah, coba kita ke 5. Kalau 5 itu lebih kecil dari 6, itu angka sebelumnya. Nah, berarti kan harus ditukar. Nah, coba lihat. Misalnya ini tuh x indeks ke c itu adalah 6. Nah, lebih kecil adalah 5. Adalah 5 lebih kecil 5 lebih kecil dari x c min 1 atau 6. Nah, atau indeks sebelumnya berarti 6. Nah, apakah si 6 ini disimpan di temp untuk sementara. Si 5 ini disimpan di temp, lalu si 5 ini akan disimpan ke indeks sebelumnya atau ditukar di sini. Di temp sama dengan ini tuh 5. Nah, si 5 ini tuh akan disimpan di indeks sebelumnya. Jadi 6 atau ditukar 6 jadi 5. Nah, jadi si 5 itu sama dengan temp. Nah, itu sama aja gitu. Ada di indeks ke-2 si 5. Nah, setelah itu kita tampilkan inline, lalu kita tampilkan y, yaitu adalah urutan angka yang sudah kita diurutkan melalui proses insertion sort ini. Nah, di sini dengan menggunakan loopingan for. Nah, di mana di sini tuh ada integer d dengan menggunakan variabel d. D itu dimulai dari 0, d lebih kecil j, d increment. Nah, berarti ini dimulainya dari 0 sampai ke 4 akan ditampilkan si angka-angka yang sudah disorting tadi. Nah, tampilkan x indeks ke d. Berarti menampilkan dari indeks 0, 1, 2, 3, 4 yang sudah diurutkan. Lalu di sini dengan menggunakan spasi karena kita akan menampilkannya tuh ke samping. Baik, coba kita running. Nah, di sini ada variabel x itu angka-angka yang sebelum kita urutkan. Ada 3, 2, 6, 5, 4. Lalu yang y itu angka yang sudah kita urutkan, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak salah dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.